生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 701. Teknik Domain, Waltz Cahaya Surgawi, 3. Kuil penyihir sebenarnya memiliki langkah pembunuhan seperti itu, ini benar-benar sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Kalau saja bos yang menghadapnya. Hanyu tidak bisa membantu tetapi membiarkan kata-kata ini tergelincir. Mou adalah penyihir gelap, jadi Long Haon memiliki domain Dewa Cahaya untuk menekannya dengan sempurna, dan tentu saja tidak memiliki rasa takut. Tapi bagaimana dengan Chair? Yang terbuat dari Bright Glimmer of Hope tidak diragukan lagi Long Haon diikuti oleh Chair. Pukulan jika Chair kehilangan pertandingannya akan sangat besar bagi mereka. Tenanglah, Chair pasti akan berhasil. Long Haon sudah membuka matanya di beberapa titik. Awal dari pertempuran Chair dan ancaman besar yang dihadapinya segera datang ke akal sehatnya. Saat ini, Chair tampaknya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Setelah penguasa kegelapan muncul, itu tidak mengeluarkan suara khusus. Mengambang di udara, dia tiba dengan satu langkah di depan Chair yang dikunci oleh Heles Chage. Mengangkat pedang besar di tangannya tinggi-tinggi, dia tiba-tiba memukulkannya ke Chair. Setelah menyelesaikan sihir ini, Mou menutup matanya, duduk bersila di atas altar gelap yang merupakan wilayah kekuasaannya, mampu meningkatkan kekuatan semua sihir elemen kegelapannya secara tajam, serta meningkatkan pemulihan sihirnya. Mungkin ini tidak dapat dihitung sebagai domain yang sangat kuat karena keterbatasannya yang penting, tetapi jika seseorang mengizinkannya untuk mengendalikan pertempuran, domain itu akan menunjukkan sebagian besar kemampuannya. Menghadapi serangan pedang besar itu, tubuh Chair menghilang seketika dan tanpa indikasi sedikit pun sebelumnya. Mou segera menyadari bahwa segitiga ungu gelap muncul lagi. Segera, tubuhnya menghilang dari altar itu. Jejak putih muncul di altar gelap itu, langsung menghancurkannya berkeping-keping dan berubah menjadi aliran udara hitam keunguan yang tak terhitung jumlahnya. Chair muncul tepat di tempat Mou dulu, mengambang di sana. Mou terkejut, karena dia tidak tahu bagaimana Chair melarikan diri dari Heles Chage-nya. Itu adalah sihir penguncian dari langkah ke-9. Selanjutnya, Chair tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan dari sana. Bagaimana dia bisa tahu seberapa kuat Chair setelah menerobos langkah ke-9? Begitu Heles Chage muncul, dia menggunakan teknik doppelganger untuk menjebaknya, dan pada saat yang sama menggunakan invisibility. Doppelganger orang lain tidak bisa bertahan lama, dan akan segera ditemukan di depan indera tajam seorang penyihir, sehingga mereka bahkan tidak akan bisa lepas dari kunci neraka. Tapi Chair tidak sama. Sebagai putri suci samsara, dia memiliki kekuatan pemurnian. Menjadi seorang pembunuh dengan hadiah paling optimal, dia tidak akan cocok disebut seperti itu jika dia tidak dapat melarikan diri dari gempuran lawan. Namun, demi menjaga doppelgangernya tetap stabil, dia tidak bisa membabi buta beraksi setelah melarikan diri, atau itu akan segera menghilang. Hanya ketika Dar Saffron yang dipanggil Mou telah menyerang, Chair tiba-tiba melancarkan serangan. Namun, Mou benar-benar memiliki penilaian yang tepat, menggunakan teknik seperti teleportasi untuk menghindari serangan Chair sekali lagi. Meski begitu, pakaiannya meneteskan keringat. Jika dia sedikit lebih lambat, serangan Chair akan mendarat padanya, oleh karena itu mencapai kemenangan. The Dark Saffron terlihat merasakan ada yang tidak beres, dan cahaya ungu gelap menyembur keluar dari dadanya. Itu tidak ditujukan pada Chair, tetapi pada Mou yang baru saja diteleportasi di depannya. Sosok berkedip, Mou tiba-tiba menghilang dalam cahaya ungu gelap yang berasal dari penguasa kegelapan, untuk hasil yang mirip dengan penampilan Chen Hongyu sebelumnya. Dengan cara ini, kecuali Chair mengalahkan penguasa kegelapan, dia tidak akan memiliki cara untuk menyerang Mou. Inilah yang dirasakan Mou sebagai satu-satunya solusi.
Situasi yang paling optimal adalah saat penguasa kegelapan menyerang cair saat dia memulihkan energi spiritualnya. Dengan begitu, dengan waktu yang cukup, dia bahkan bisa memanggil penguasa kegelapan lainnya. Tapi ini tidak mungkin lagi, meskipun dia bisa memerintahkan penguasa kegelapan saat bergabung dengannya, tidak ada energi spiritualnya yang bisa dipulihkan dalam situasi itu. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang memanfaatkan domain itu, satu-satunya kemungkinan kemenangannya sekarang adalah mengalahkan Cair menggunakan penguasa kegelapan ini. Mou memiliki keyakinan yang pasti pada kemampuan penguasa kegelapan. Hanya dalam kultivasi saja, ia memiliki kekuatan peringkat kedua langkah ke-9. Kemarin, menara keabadian Cair benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir, tapi bagaimanapun juga itu adalah objek yang dilarang dalam kompetisi individu ini. Sementara dengan tangan kosong, bisakah seorang pembunuh benar-benar menang melawan penguasa kegelapan lapis baja berat? Sudah selesai berlarian? Sudut mulut Cair menelusuri senyum dingin. Tentu saja dia tahu bahwa saingan terbesar mereka dalam perjalanan ini adalah kuil penyihir, dan tidak akan menunjukkan perasaan baik kepada penyihir dari kuil penyihir. Sabit Dewa Kematian yang terbentuk dari cahaya pemurnian perlahan diangkat, dia tidak terbang lagi, tetapi berlari di depan penguasa kegelapan. Sabit Dewa Kematian menyeret di belakangnya, mata Cair memutih. Sikapnya yang benar-benar dingin dan cantik melonjak, membentuk pemandangan yang luar biasa namun mistis bersama sabit besarnya. Meskipun tampilan lawannya juga cukup mempesona, adegan ini menyebabkan mayoritas penonton secara tidak sadar menaruh kepercayaan mereka pada Cair. Bagaimanapun, makhluk gelap pada awalnya dibenci, belum lagi sifat Cair yang cantik namun begitu muda. Mata Dark Saffron berkilat dengan kilatan ungu, kaki kanannya menghentak keras ke tanah saat dia memegang pedang besar berwarna hitam keunguan di kedua tangannya. Aspek paling menakutkan dari penguasa kegelapan ini terletak pada energi spiritual kegelapannya yang sangat kompak. Itu tidak dieksternalisasi, tetapi melekat pada senjatanya, yang memperoleh banyak kekuatan ledakan. Cair tidak menghindar, dia juga tidak menggunakan teknik khusus, hanya dengan berani mengayunkan sabit dewa kematiannya, seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya putih, saat sikapnya yang mengesankan naik ke puncak. Serangan despotik. Itu adalah kemampuan yang berevolusi dari despotik terus. Saat ini, langkah Cair penuh dengan kekuatan tirani yang tak terlukiskan. Ding! Dalam bentrokan kesemutan, sabit dewa kematian di tangan Cair hancur. Lagi pula, itu bukan sabit dewa kematian yang sebenarnya, hanya kondensasi yang terbuat dari energi spiritual. Dalam hal serangan dan pertahanan, itu jauh di bawah sabit dewa kematian tingkat dewa. Tapi penguasa kegelapan itu juga tidak kaya. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa selama bentrokan antara dua lawan, aura hitam keunguan yang menyebar dari tubuhnya benar-benar ditolak, seolah-olah mencoba melepaskan diri dari tubuhnya, sementara gerakannya juga menjadi lamban. Cair benar-benar menunjukkan penampilan yang pantang menyerah, memadatkan sabit dewa kematian lainnya di tangannya. Cahaya putih tak terkendali melintas di udara, menyebabkan suara laserasi muncul dari suara ledakan keras dari tebasan pedang berat lawan. The Dark Saffron mengeluarkan lolongan rendah, menyebabkan kabut berwarna hitam keunguan naik, dan juga naik dengan tajam. Lepuh hitam keunguan mengalir dari bawah tanah, berubah menjadi sinar hitam keunguan yang tak terhitung jumlahnya terjalin di udara. Itu adalah domain penguasa kegelapan. Meskipun tidak ada seorang pun di sini yang tahu namanya, itu tidak diragukan lagi adalah domain yang berspesialisasi dalam serangan area luas. Lepuh hitam sebelumnya tidak semuanya milik Mou, tetapi dari penguasa kegelapan ini, makhluk kegelapan peringkat kedua dari langkah ke-9, yang sudah memiliki domainnya sendiri. Panggilan kegelapan dari Mou ini bahkan lebih menakutkan daripada kuil spiritual. Tapi yang lebih mengejutkan orang banyak adalah adegan langkah Cair selanjutnya, sudah sekitar 10 meter di atas kepala penguasa kegelapan. Domain penguasa kegelapan telah meletus, dan karena itu adalah wilayah penyerangan orang banyak, itu tidak memberikan ruang sedikit pun untuk menghindari serangan itu. Mou sudah sepenuhnya siap, selama Cair tidak akan mampu menahan lagi, dia akan segera menghentikan serangan, tapi pemandangan yang tak terlupakan datang di samping pandangannya. Mengambang di udara,
Cair mengambil posisi berdoa, dan cahaya putih bersih berubah menjadi kelopak yang menyebar ke bawah. Sebuah adegan ajaib terjadi. Setelah kontak dengan cahaya putih ini, pancaran cahaya hitam keunguan yang keluar dari wilayah penguasa kegelapan segera menyebar ke dalam ketiadaan. Saat kelopak-kelopak putih yang jatuh itu terus bertambah, cahaya ungu tua menjadi semakin redup, seolah-olah bunga yang memurnikan tiba-tiba tumbuh dari tengah kegelapan yang tak terbatas, membawa harapan universal. Dalam pemurnian yang fantastis ini, semua kegelapan diubah menjadi ketiadaan, secara bertahap memberi landasan bagi cahaya. Li Zhengxi membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Dia bisa memahami beberapa teori di balik domain Dewa Cahaya Long Haon, karena itu, bagaimanapun, murni relevan dengan cahaya. Tapi tampilan domain cair jauh melebihi pengetahuannya. Kekuatan itu, tubuh penguasa kegelapan sedikit bergetar. Mengangkat kepalanya untuk melihat cair di udara, tubuhnya tiba-tiba menggigil saat melihat domain pemurnian tersebar dengan kecepatan cepat di sekelilingnya. Segera, dia muncul kembali tepat di tepi stadion, mengangkat pedang berat di tangannya, menebasnya dengan cepat, menyebabkan heksagram ungu gelap muncul ke permukaan dan segera masuk ke dalam. Yang terjadi selanjutnya adalah adegan penguasa kegelapan yang tiba-tiba bergetar sebelum tubuh Mou juga dibuang, karena penguasa kegelapan langsung menghilang dalam heksagram ungu itu. Penguasa kegelapan baru saja pergi, wilayah kekuasaannya secara alami juga menghilang, hanya menyisakan Mou yang berkeringat. Dia tidak mengerti mengapa penguasa kegelapan pergi begitu tergesa-gesa meskipun tidak dalam posisi rendah diri. Mungkinkah hujan mulai turun karena dia meninggalkan beberapa pakaian untuk dikeringkan? Pertanyaan mengerikan ini muncul di benak Mou, karena satu-satunya yang tersisa di udara adalah cair dengan domainya yang dilepaskan, dengan tenang menghadapinya. Aku tahu bahwa saat kamu mengambil jurusan sihir kegelapan, kamu juga memiliki penguasaan dalam sihir spasial. Mungkin sihir spasial Anda dapat memungkinkan Anda untuk terus berteleportasi, tetapi saya ingin melihat apakah teleportasi Anda dapat berhasil saat berada di domain pemurnian saya. Cahaya putih menyebar di depan Mou. Begitu tubuhnya bersentuhan dengan cair, dia segera mengerti mengapa penguasa kegelapan melarikan diri dengan panik. Rasa sakit yang tak terlukiskan melonjak di lubuk jiwanya. Saat tubuhnya bergetar hebat, dia tiba-tiba berkata, "Aku menyerah." Chapter 702. Binatang mitologis, dewa melawan dewa angin. Tidak ada pilihan lain selain mengakui. Domain pemurnian yang menakutkan itu tampaknya menekan atribut kegelapan dengan cara yang tidak lebih lemah dari domain atribut cahaya. Tidak hanya energi spiritualnya yang dimurnikan, tetapi lebih dari itu, jiwanya adalah targetnya. Lebih mengerikan lagi, energi spiritual yang dimurnikan adalah inti dari kekuatannya. Artinya, di bawah pengaruh domain pemurnian, kultivasinya akan terus berkurang. Bagaimana Mou bisa menanggung kerugian seperti itu? Adapun pelarian penguasa kegelapan, satu-satunya alasannya adalah karena dia takut, terperangkap oleh rasa takut yang mengerikan. Mungkin dia cukup kuat untuk melawan cair, tapi bagaimana setelah itu? Jika domain pemurnian adalah untuk memurnikan jiwanya, dia akan pergi selamanya. Penguasa kegelapan bukanlah orang bodoh, dan dia tidak memiliki ikatan yang dalam dengan Mou, hanya hubungan khusus. Bagaimana dia bisa rela membuang nyawanya demi hubungan ini? Itu tidak mungkin. Mati saja sendiri jika itu yang kau inginkan, tapi jangan melibatkanku. Setelah merasakan teror dari domain pemurnian, penguasa kegelapan langsung melarikan diri. Cair perlahan mendarat dari langit, mengambil kelopak yang membentuk domain pemurnian, dan keluar dari arena pertandingan setelah melirik Mou. Sebenarnya, yang paling dirugikan dalam kompetisi individu ini dari Bright Glimmer of Hope adalah cair. Meskipun dia memiliki domain pemurnian, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya sebagian besar terletak pada sabit dewa kematian yang telah dia kembangkan sejak muda. Tanpa senjata asli di tangannya, dia tidak punya cara untuk menggunakan 7 seni dewa kematian. Selanjutnya, pada saat pertempuran, sabit dari dewa kematian akan berjuang untuk keluar, jadi cair tidak hanya tidak dapat menggunakannya, tetapi juga harus memusatkan perhatiannya untuk menekannya.
Jadi sudah cukup bagus bagi Chair untuk menggunakan setengah dari kekuatannya dalam kompetisi individu ini, dan kekuatan ledakannya yang menakutkan tidak bisa ditampilkan. Pertandingan keempat di jajaran Bright Glimmer of Hope telah ditentukan. Mereka sudah menempati sepertiga dari tempat, dan terlebih lagi memiliki seseorang yang belum ambil bagian. Ketika Chen Ying'er naik ke atas panggung, dia bertemu dengan sisa pesaing terakhir dari kuil Assassin, dan berhasil meraih kemenangan dengan sihir pemanggilannya yang kuat. Pertandingan keempat telah berakhir, waktunya telah tiba untuk pertandingan pemimpin kelima dan yang lebih menakutkan. Kompetisi individu telah mencapai titik ini, kemajuan Bright Glimmer of Hope sudah tak terbendung. Sekelompok 10, dibentuk dengan 2 pembangkit tenaga listrik mencapai puncak langkah ke-8 dan 8 mencapai langkah ke-9, dengan 4 pembangkit tenaga listrik pemegang domain di antara banyak. Kapten mereka Long Haon telah menunjukkan penggunaan 2 senjata pamungkas yang dikenal sebagai teknik domain dan evolusi domain, berhasil mengalahkan 2 kepala kuil dan pembangkit tenaga listrik nomor 1 dari kuil Ksatria. Banyak orang merasa bahwa pertemuan agung kuil ini pasti akan dicatat dalam sejarah. Dan mereka masih sangat muda, jika mereka diberi cukup waktu untuk terus tumbuh, menghancurkan Demonkin bukanlah hal yang mustahil. Meskipun masing-masing dari 6 kuil besar memiliki caranya sendiri untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan aliansi kuil relatif tersebar, perjuangan mereka selama lebih dari 6.000 tahun era kegelapan melawan iblis telah berlangsung terlalu lama. Siapa yang tahu berapa banyak darah dari berapa banyak pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil telah terbang? Bright Glimmer of Hope benar-benar menunjukkan kepada mereka secercah fajar baru dan menyebabkan perasaan yang tak terlukiskan muncul di benak banyak orang. Jika ada satu hal yang dibawanya kepada mereka, mereka pasti akan menyatakan bahwa itu adalah harapan. Setiap pemenang putaran keempat dapat memperoleh 8 poin, dan setelah melewati rintangan ini, kuil Ksatria hanya memiliki 2 orang, kuil penyihir memiliki 3, kuil spiritual memiliki 2, dan cahaya harapan memiliki 2. Kuil Assassin dan kuil prajurit sudah dieliminasi. Berkat putaran keempat ini, 5 dari mereka telah mendapatkan 40 poin lagi, memberi mereka skor keunggulan 96 poin setelah ditambahkan ke 56 poin mereka sebelumnya. Kuil penyihir berada di urutan kedua dengan 89 poin, kuil Ksatria, ketiga dengan 82 poin, kuil spiritual keempat dengan 58 poin, kuil pembunuh masih memiliki 34 poin dan kuil prajurit tetap di 24 poin. Karena hari sudah siang, jika pertemuan agung kuil berjalan normal, pemenangnya akan keluar hari ini. Meski jadwalnya molor dengan kejadian kemarin, pertandingan tetap harus berjalan. TVV Temples dan Bright Glimmer of Hope sudah mendapat berita bahwa tidak peduli seberapa terlambat itu berakhir, pertandingan individu harus dilakukan hari ini. Pertandingan di Great Gathering Kuil tidak berlangsung lama, ini jelas bukan pertandingan yang tahan lama, alasan utamanya adalah ancaman iblis. Bagaimana jika iblis mengambil keuntungan dari kembalinya sejumlah besar pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil besar ke kota suci untuk meluncurkan serangan skala besar? Akibatnya, meskipun pertemuan agung kuil diadakan setiap 10 tahun sekali, waktu mulai yang spesifik akan ditetapkan pada saat terakhir untuk mencegah sisi iblis menangkap ritme mereka. Jadi waktu pertemuan dikompresi sejauh mungkin, untuk memungkinkan pembangkit tenaga listrik dari semua kuil untuk kembali sesegera mungkin setelah semuanya selesai. Ini terutama terjadi kali ini, karena serangkaian kebijakan baru dan hal-hal penting yang berkaitan dengan seluruh aliansi perlu dibahas. Setelah babak keempat selesai dan poin dijumlahkan, pertandingan babak kelima segera berlangsung. Itu memiliki total 6 pertandingan, dan meskipun berdasarkan pola sebelumnya, 5 anggota Bright Glimmer of Hope yang tersisa akan ditempatkan di 5 pertandingan, bertemu satu sama lain bukan tidak mungkin bagi mereka. Tapi singkatnya, Bright Glimmer of Hope harus menghadapi pada saat yang sama puncak Knight, Mage, dan kuil spiritual. Setiap anggota mereka yang tersisa telah mendapatkan lebih dari 16 poin, tetapi meskipun Bright Glimmer saat ini memimpin, keunggulan itu belum stabil dan dapat berubah kapan saja. Pertandingan pertama sudah merupakan bentrokan kekuatan yang hebat. Keberuntungan Chen Ying'er tampaknya akhirnya habis. Cahaya seleksi mendarat di dirinya dan kepala kuil penyihir,
Li Zhengxi. Ekspresi Long Haon sedikit berubah, melihat muka ke muka di Chen Ying'er, sebelum dia mengangguk kembali padanya, berdiri dan perlahan-lahan maju menuju panggung. Dalam pertandingan ini, Li Zhengxi sangat tenang. Meskipun Bright Glimmer of Hope mendapatkan hasil yang membanggakan, dia tetap tenang, perasaannya tanpa riak sedikit pun. Siapa yang tahu jika dia benar-benar tidak peduli dengan mereka atau memiliki pemikiran lain. Saat ini, satu-satunya pemimpin kuil yang tersisa adalah Li Zhengxi, 4 lainnya telah tersingkir. Dia menghadapi Chen Ying'er langsung dari kelelawar benar-benar meningkatkan kegembiraan para penonton ke puncak. Chen Ying'er ini adalah pengguna domain juga. Bisakah Bright Glimmer of Hope terus menghadirkan kejutan menyenangkan bagi semua orang di sini? Dengan senyum tipis di wajahnya, Chen Ying'er maju ke lapangan, memberi hormat kepada Li Zhengxi. Bagaimanapun, Li Zhengxi masih senior. Li Zhengxi sedikit mengangguk, dan melakukan gerakan mengundang. Dengan statusnya, secara alami tidak mungkin dia bisa terburu-buru mengambil langkah pertama melawan seseorang seusia Chen Ying'er. Chen Ying'er langsung duduk bersila sebelum memulai nyanyian, tanpa tindakan defensif sedikit pun yang diambil sebelumnya. Melihatnya, Li Zhengxi tidak bisa menahan senyum sebagai reaksi. Dasar wanita! Dia jelas mengambil keuntungan dari keengganannya untuk mengambil langkah pertama. Tetapi bahkan jika saya tidak mengambil langkah pertama, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak punya cara lain? Li Zhengxi tetap tersenyum tipis, tapi tetap berdiri diam dan mulai melantunkan mantra. Sebuah ketenangan yang fantastis memenuhi seluruh stadion. Sejak dimulainya pertemuan besar kuil, ini adalah pertama kalinya dua penyihir berhadapan satu sama lain tanpa serangan menyelidik sedikit pun. Entitas hambar menyebar dari tubuh Li Zhengxi, dengan sangat cepat terbentuk di punggungnya, membentuk cahaya hijau yang terjalin di sekelilingnya. Dibentuk menjadi versi Li Zhengxi yang diperbesar, penampilannya yang cabi benar-benar memberikan perasaan lucu yang konyol. Duduk di sisi kuil ksatria, Long Haon tidak bisa membantu tetapi merasakan dinginnya alam. Li Zhengxi menggunakan semacam sihir pemanggilan Dewa Angin, tetapi membutuhkan waktu kurang dari 20 detik untuk menyelesaikannya. Kekuatan luar biasa dari mantra ini mencapai level mantra terlarang tanpa keraguan. Itu hanya gila. Selain itu dilakukan tanpa peralatan apapun, dan sementara itu, Li Zhengxi bahkan belum menggunakan domain Dewa Anginnya. Chen Ying'er tampaknya tidak terganggu oleh sihir Li Zhengxi sama sekali, masih melanjutkan nyanyiannya, yang berlanjut dengan cara yang bahkan lebih tidak jelas dan berlebihan. Setelah itu, beberapa perubahan akhirnya terjadi pada wajah Li Zhengxi, karena dia tidak bisa mengidentifikasi mantra yang sesuai dengan mantranya. Sebagai penyihir tingkat puncak, Li Zhengxi mungkin tidak mau melakukan langkah pertama, tetapi bahkan paling tidak mau tetap pasif. Jadi dia segera membuat persiapan untuk mantra terlarang. Dengan cara ini tidak peduli binatang ajaib apa yang dipanggil oleh Chen Ying'er, dia bisa percaya diri untuk bisa menghancurkannya dengan sihirnya. Bahkan jika Chen Ying'er akan datang dengan binatang ajaib yang sangat kuat, dia masih bisa menggunakan domain Dewa Angin untuk meningkatkan sihirnya sendiri. Bukan karena Li Zhengxi tidak bisa mengucapkan banyak mantra, tapi dia tidak melihat kebutuhan seperti itu. Terlebih lagi, mempertahankan sihir setelah dilemparkan tanpa melepaskannya akan menghasilkan konsumsi energi spiritual yang sangat besar. Dia benar-benar tidak menyangka pemeran Chen Ying'er membutuhkan waktu yang begitu lama. Untuk gadis ini yang menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 juga membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai nyanyiannya, hanya level apa yang bisa dicapai oleh sihir pemanggilan ini. Meskipun Li Zhengxi memiliki beberapa ide tentang masalah ini, dia masih meremehkan waktu nyanyian yang akan dibutuhkan Chen Ying'er. Dalam sekejap mata, 3 menit telah berlalu, namun Chen Ying'er masih berlangsung, dan mantranya belum berpengaruh. Jika bukan karena dia sudah tahu bahwa Chen Ying'er telah mencapai langkah ke-9, Li Zhengxi akan menganggapnya memalsukan mantra. Hanya nyanyian apa yang bisa bertahan begitu lama? Gadis, jika kamu terus seperti itu, lelaki tua ini akan bergerak. Suara redup Li Zhengxi bergema di seluruh stadion. Bahkan untuk wajahnya, dia tidak bisa membuang energinya dalam pertemuan agung kuil ini.
Mempertahankan mantra terlarang ini menghabiskan energi spiritualnya dengan cepat, dan saat korek api lain datang berikutnya, konsumsi berlebihan jelas tidak menguntungkannya. Chapter 703. Dewa binatang mitologis melawan Dewa Angin, 2. Tepat setelah Li Zhengzi selesai berbicara, Chen Ying'er tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan senyum manis padanya, memberikan balasan, selesai. Mengatakan itu, Chen Ying'er mengangkat tangannya dan mengulurkan ujung jarinya, mengarahkan telapak tangannya ke atas, seolah melepaskan sesuatu. Segera, raungan dari banyak sekali binatang buas keluar dari tubuhnya seperti tsunami, tetapi terlebih lagi, itu disertai dengan gambar binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya keluar di belakang punggung Chen Ying'er. Apakah itu domain? Tapi bagaimana mungkin sebuah domain membutuhkan nyanyian yang begitu panjang? Li Zhengzi sekilas mengenali domain pemanggil yang kuat. Mungkinkah itu domain kaisar binatang yang sama dengan kakeknya? Chen Ying'er telah menunjukkan penggunaan domainnya di pertandingan sebelumnya, tetapi hanya dalam bentuk amplifikasi tunggal yang ditargetkan dari binatang ajaib, yang ditujukan paling banyak pada 2 target, tetapi melihat area luas yang diperluas darinya benar-benar yang pertama. Detik berikutnya setelah Li Zhengzi dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan itu, penampilannya berubah. Gerbang cahaya muncul dengan tertib di belakang punggung Chen Ying'er. Melihat ini, yang paling terkejut tidak lain adalah orang-orang dari kuil spiritualnya sendiri. Bahkan kepala kuil spiritual Chen Hongyu tercengang oleh adegan ini. Dia tidak pernah mengira cucunya sendiri bisa menggunakan sihir seperti itu. Dia juga bingung mengapa Chen Ying'er telah melantunkan begitu lama. Bahkan setelah mengendalikan kuil spiritual selama bertahun-tahun, dia tidak memiliki ingatan tentang nyanyian yang begitu panjang dari kuil spiritual mereka. Bahkan memanggil binatang ajaib dari langkah ke-9 tidak akan membutuhkan waktu lama. Jika tidak, di medan perang, seorang summoner memiliki waktu untuk mati 100 kali dalam selang waktu 3 menit. Saat ini, Chen Hongyu benar-benar dihancurkan oleh cucunya sendiri, dan hal yang sama berlaku untuk setiap summoner yang hadir, yang tidak pernah berharap satu summoner dapat menunjukkan kekuatan yang mencapai puncak seperti itu. Hitung saja gerbang-gerbang ini, 1, 2, 3, 4, 5. Menghitungnya secara sekilas sangatlah mustahil. Gerbang ini membentuk-bentuk setengah lingkaran yang sangat besar, seolah mengelilingi dan melindungi Chen Ying'er. Di tengah raungan segudang binatang buas itu, semua gerbang cahaya terbuka pada saat yang sama, membiarkan binatang ajaib keluar satu demi satu dari dalam. Ada total 36 gerbang cahaya, dari mana 36 binatang ajaib segera keluar saat muncul. Melihat binatang ajaib ini, penampilan Li Zhengzi menjadi sedikit lebih baik, mereka hanya mencapai langkah ke-8 dan bukan yang ke-9. Jika Chen Ying'er mampu memanggil 36 binatang ajaib yang setara dengan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 sekaligus, itu akan sangat menakutkan. Namun meski begitu, sihir pemanggilan Chen Ying'er masih mengejutkan seluruh penonton. 36 binatang ajaib simultan dari langkah ke-8, apa itu? Itu akan cukup untuk mengubah gelombang di seluruh bagian medan perang hanya dalam beberapa saat. Jadi anggota Bright Glimmer of Hope yang paling kuat adalah summoner ini? Anggota Bright Glimmer of Hope yang lain memiliki kesimpulan sendiri apakah Chen Ying'er adalah yang paling kuat, tapi satu hal yang pasti, dia adalah dewa pilihan seperti Long Haon dan Chai'er. Bahkan jika dia mungkin tidak mendapatkan sebanyak Long Haon dan Chai'er di tahun-tahun ini, dia sama sekali tidak inferior. Pemanggilan di depan matanya ini telah menghabiskan semua energi spiritualnya, tetapi bagaimana jika dia memiliki jubah sen spiritualnya? Apakah waktu pelafalan akan begitu lama? Dan hal yang sama berlaku untuk energi spiritualnya. Bahkan Long Haon tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan nyata Chen Ying'er. Saat ini Bright Glimmer of Hope sudah bisa dikatakan memiliki arti 3 inti, salah satunya adalah Chen Ying'er. Pada pertandingan sebelumnya, Chen Ying'er telah menahan diri dengan sangat baik, tetapi akhirnya keluar dengan kekuatan penuh saat menghadapi Li Zhengzi. Setelah kembali sehari sebelumnya, anggota Bright Glimmer of Hope mengadakan pertemuan sederhana, karena mereka pasti akan melawan Li Zhengzi hari ini. Tapi bagaimana mereka harus melawan dia?
Mereka dengan sangat cepat mencapai kesimpulan, tidak peduli siapa yang bertemu Li Zhengxi, orang itu, sambil melakukan upaya habis-habisan dalam pertempuran, menghabiskan sebagian besar kekuatan lawan. Bagaimanapun, meskipun kekuatan Li Zhengxi tidak setingkat Yang Haoyu, seharusnya tidak terlalu berbeda. Itu karena pihak lain membiarkan dia menang bahwa Long Haon telah berhasil menang melawan Yang Haoyu, tetapi dalam 1 lawan 1, Haon tidak percaya diri untuk bisa mengalahkan Li Zhengxi dengan pasti. Tapi pasukan perburuan iblis Bright Glimmer of Hope mereka adalah keseluruhan, dan keseluruhan pasti lebih kuat daripada individu yang terpisah. Dan karena kompetisi individu akan berakhir hari ini, lebih baik fokus pada pertarungan tim. Zhang Fangfang sebelumnya secara efektif menghabiskan Li Zhengxi, tetapi karena banyak pertandingan telah berlangsung sejak saat itu, energi spiritualnya seharusnya sudah terisi kembali. Tetapi dalam pertandingan ini, Chen Ying'er telah memutuskan untuk setidaknya membuat Li Zhengxi menggunakan sebagian besar kekuatan bertarungnya jika dia tidak bisa mengalahkannya. Rencana Chen Ying'er langsung berjalan, memanfaatkan penghargaan tinggi Li Zhengxi atas statusnya untuk menyelesaikan mantra pemanggilannya dalam skala terbesar. 36 binatang ajaib dari langkah ke-8 yang muncul di stadion secara bersamaan benar-benar mengguncang seluruh penonton. Meskipun binatang ajaib ini dari ras yang berbeda, mereka mendengarkan dengan sepenuh hati perintah Chen Ying'er. Langsung saja, mereka dengan liar menyerang Li Zhengxi. Li Zhengxi mendengus dingin. Hanya binatang ajaib yang mencapai langkah ke-8 tidak ada apa-apanya di matanya. Bahkan jika jumlahnya lebih banyak, pada tingkat kultivasinya, membunuh binatang ajaib tingkat ini terlalu sederhana. Saat dia melambaikan tangannya, sosok hijau besar di punggungnya segera melayang menjauh, kedua tangannya terangkat ke langit melepaskan bilah berbentuk bulan berwarna hijau. Itu tampak seperti penghalang yang tidak dapat dilewati yang berdiri di depan Li Zhengxi. Tapi penampilannya menjadi tidak sedap dipandang sekali lagi pada saat berikutnya. Chen Ying'er mengeluarkan jeritan, dan segera, banyak sekali gambar binatang yang telah keluar sebelumnya dipadatkan, bergegas ke binatang ajaib dari langkah ke-8 yang telah melonjak keluar, dan menempelkan diri mereka ke mereka, menyebabkan binatang buas itu mulai bergerak cepat. Perubahan. Seekor beruang hitam raksasa meraung keras, membengkak 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya yang tumbuh 2 kali lebih besar, saat bulu-bulunya secara menakjubkan mulai berubah menjadi warna emas gelap. Di tengah raungan, itu mengeluarkan gelombang seismik yang mengerikan yang ditujukan pada dewa angin yang dipanggil oleh Li Zhengxi. Evolusi. Apa yang digunakan Chen Ying'er jelas bukan domain Myriad Beast yang sama dengan Chen Hongyu, tetapi domain binatang mitologisnya. Menjadi yang terpilih dari dewa binatang, putri spiritual suci yang unik yang telah muncul di dunia manusia, kemampuannya meningkatkan pada binatang ajaib secara fundamental bahkan melebihi punggung Yesia Olei di surga ilusi. Di bawah dorongan domain kaisar binatang, binatang ajaib dari langkah ke-8 ini semuanya berevolusi ke langkah ke-9, berubah menjadi 36 binatang ajaib dari langkah ke-9, melepaskan kekuatan mengerikan yang dengan panik menerkam Li Zhengxi. Salah perhitungan. Li Zhengxi segera mengambil keputusan ini, menyebabkan dia memiliki jejak penyesalan. Dia seharusnya tidak membiarkan Chen Ying'er menyelesaikan sihirnya sebelumnya. 36 binatang ajaib dari langkah ke-9 dan 36 binatang ajaib dari langkah ke-8 adalah 2 konsep yang berbeda secara fundamental. Setelah menyelesaikan dorongan global ini, Chen Ying'er duduk dalam kondisi yang cukup lemah, tetapi masih memiliki energi untuk dengan galak mengucapkan, semuanya, singkirkan dia. 36 binatang ajaib dari langkah ke-9 menerkam satu lawan adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Sepasang bilah besar berbentuk bulan di tangan Dewa Angin berhasil menghentikan serangan 3 binatang ajaib dari langkah ke-9, tetapi kemudian mulai menjadi agak tidak stabil. Langkah ke-9 akan menjadi penilaian berdasarkan budidaya manusia, tetapi dalam hal kelas binatang ajaib, ini akan menjadi binatang ajaib dari peringkat ke-10. Mereka mungkin tidak sekuat Medusa berkepala 4 atau unicorn surgawi, tetapi sebagai binatang ajaib peringkat ke-10, mereka masih mencapai puncak binatang ajaib. Sederhananya, saat ini seolah-olah Li Zhengxi diserang oleh seluruh resimen ksatria Yayasan Emas.
Formasi itu tidak terasa lebih mudah untuk dihadapi. Tidak berani mengambil hal-hal dengan mudah, Li Zhengzi segera melepaskan domain Dewa Angin, tidak berani membiarkan 36 binatang ajaib dari langkah ke-9 ini melepaskan semua kekuatan mereka. Jika itu benar-benar berjalan seperti itu, selain dirinya sendiri, bahkan Kaisar Dewa Iblis dapat menemukan situasi itu merepotkan. Saat ini, Li Zhengzi benar-benar berkobar. Tampilan kekuatan yang kuat segera melonjak, ketika badai yang mengerikan segera menyapu semua 36 binatang ajaib dari langkah ke-9. Segera, serangan binatang buas itu dipelintir sambil melambat di bawah pengaruh badai. Ini bukan domain sederhana. Untuk membatasi begitu banyak binatang ajaib dari langkah ke-9, itu hanya bisa menjadi teknik domain. Demi keamanan, dan untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan ini, Li Zhengzi tidak punya pilihan lain selain menggunakan teknik domainnya sendiri. Badai yang mengerikan itu seluruhnya berwarna hijau tua. Kemanapun ia lewat, setiap binatang ajaib yang ditemuinya dipotong dengan panik. Jika ini adalah binatang ajaib dari langkah ke-8, tubuh mereka pasti akan hancur berkeping-keping di bawah serangan tingkat ini. Tapi binatang ajaib dari langkah ke-9 tidak sama, kekuatan pertahanan mereka jauh lebih kuat daripada di langkah ke-8, jadi tidak ada bahaya langsung bagi mereka. Chen Ying'er mengabaikan situasi ini, hanya duduk diam di sana untuk mengisi kembali energi spiritualnya, babi kecil S1M cahaya pronunciation dul di peluknya. Li Zhengzi telah membatasi binatang ajaib ini berkat teknik domainnya, kekuatan pemanggilan Dewa Anginnya mulai muncul. Dengan dorongan dari domain Dewa Angin, tubuh inkarnasi Dewa Angin Li Zhengzi memperoleh ledakan-ledakan dalam kecepatan dan kekuatan ofensif. Dalam kilatan cahaya hijau, beruang raksasa itu berdiri seperti tidak ada apa-apa di jalannya, sementara sebagai tanggapan, inkarnasinya ditolak 10 meter ke belakang dalam ledakan serangan telapak tangan beruang itu. Tapi di depan amplifikasi domain Dewa Angin, serangan level ini bukanlah apa-apa. Raut wajah Li Zhengzi tidak membaik hanya karena menyingkirkan satu binatang ajaib dari langkah ke-9. Justru sebaliknya, itu menjadi lebih tegang. Konsumsi energi spiritual teknik domain hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan, bahkan dengan energi spiritual internalnya telah menembus 400.000, dia tidak bisa terus menggunakannya terlalu lama. Dia hanya punya satu pilihan yang tersisa sekarang, yaitu memanfaatkan situasi untuk menyingkirkan Chen Ying'er. Dengan cara ini, binatang ajaib ini akan lepas kendali, menyebabkan perubahan yang lebih baik untuk situasinya. Chapter 704. Dewa Binatang Mitologis Melawan Dewa Angin, 3. Tapi Chen Ying'er tidak bisa dibunuh karena pertemuan Agung Kuil ini bukanlah pertempuran hidup atau mati. Jadi dalam arti tertentu, Chen Ying'er memanfaatkan aturan dengan sempurna. Jadi, dia saat ini tidak bisa menyerang Chen Ying'er, karena tubuh summoner adalah yang terlemah, menyebabkan Li Zhengzi benar-benar takut membunuh orang jenius dengan sembarangan. Tapi kecuali Chen Ying'er terbunuh, binatang ajaib ini tidak akan lepas kendali. Jika mereka terus mengepungnya, bahkan jika menyingkirkan mayoritas itu mungkin, itu akan memakan waktu terlalu lama. Selanjutnya, mantra pemanggilan telah selesai, 36 gerbang cahaya ini ditutup dan menghilang, tetapi binatang ajaib ini tidak akan kembali ke tempat tinggal aslinya kecuali Chen Ying'er menyetujuinya. Jadi, membunuh mereka adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri pertempuran ini. Setelah sampai pada kesimpulan yang akurat ini, Li Zhengzi tidak menunjukkan keraguan lagi. Menyilangkan tangannya di depannya, 2 gelombang cahaya hijau berkilau keluar dari matanya. Niat bertarung yang panik muncul dari Li Zhengzi, badai dari teknik domain yang berasal dari domain Dewa Angin tiba-tiba melambat. Tubuh pemanggilan Dewa Angin itu dengan cepat kembali ke Li Zhengzi, dan tiba-tiba menyelimutinya di dalam sebelum menyusut dan masuk ke dalam tubuh Li Zhengzi. Saat ini, tubuh Li Zhengzi seluruhnya berwarna hijau menyilaukan. Tangan kanannya terangkat, bilah angin seukuran telapak tangan terbang keluar, tampak tidak stabil, dan tampak terdiri dari angin hijau. Dalam sekejap mata, itu mendarat melawan binatang ajaib dari langkah ke-9 yang kecepatannya sangat melambat sebagai hasilnya, seolah-olah jatuh di rawa. Tapi meski begitu,
Apa yang bisa dihasilkan oleh bilah angin belaka untuk binatang ajaib dari langkah ke-9 selain menggelitik? Tapi detik berikutnya, Li Zhengxi menunjukkan kekuatan teknik domain keduanya. Dengan pop ringan, bilah angin berwarna hijau itu dengan gesit masuk ke tubuh binatang ajaib langkah ke-9, dan sedetik kemudian, yang terakhir berubah menjadi warna hijau, mata memerah hijau, dan tiba-tiba meledak, bahkan tidak meninggalkan apapun. Percikan daging, menghilang begitu saja di tengah-tengah bilah angin ini. Chen Ying'er tercengang karena dia sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja dilakukan Li Zhengxi. Sementara dia sangat terkejut, tangan Li Zhengxi menembak berturut-turut, melepaskan bilah angin yang sama seperti sebelumnya. Hasilnya identik. Di mana-mana bilah angin ini lewat, tidak ada binatang ajaib dari langkah ke-9 yang dapat menahan serangan itu, semuanya punah dalam angin dingin, bahkan tidak meninggalkan mayat. Sorot mata Long Haon sangat berat, secara bertahap melihat beberapa misteri di balik teknik domain kedua Li Zhengxi. Esensi angin yang sebenarnya. Dia telah memahami esensi angin yang sebenarnya. Apa esensi angin yang sebenarnya? Itu kebebasan. Dengan menyebabkan kebebasan yang ditampilkan dalam angin naik ke puncak, teknik domain kedua ini dibuat. Benar, teknik domain kedua yang digunakan oleh Li Zhengxi ini disebut kebebasan. Lebih dari 30 binatang ajaib dari langkah ke-9 menghilang dalam kebebasan ini. Dan ketika yang terakhir menghilang, tubuh Li Zhengxi bergoyang, tetapi sorot matanya masih sama seriusnya. Membiarkan raungan tirani, S1MCHE Pronunciation Duel di dada Chen Ying'er melompat, membesar dalam sekejap mata. Begitu mendarat ke tanah, banyak mata beralih ke Chen Hongyu tanpa disadari. Itu karena S1MCHE Pronunciation Duel baru saja berubah menjadi binatang ajaib yang dikontrak Chen Hongyu, Chimera berkepala 4. Groa. 4 ludah dibombardir langsung ke domain Dewa Angin. Tetapi karena S1MCHE Pronunciation Duel baru saja berubah bentuk, kekuatannya sangat berbeda dengan Chimera berkepala 4 yang sebenarnya, jadi keempat ludah ini tidak menghasilkan satu, tetapi hanya dilemparkan secara terpisah. Tapi, meski begitu, serangan itu mencapai langkah ke-9. Namun, teknik domain yang berasal dari domain Dewa Angin memang kuat. Ketika keempat ludah ini masuk, mereka segera diperlambat oleh angin topan, sebelum segera mogok dan berubah menjadi ketiadaan. Mengangkat tangannya, Li Zhengxi membentuk bilah angin lain di telapak tangannya, dengan tenang menyatakan kepada Chen Ying'er, "Saya tidak ingin menyebabkan kematian pemanggil terkontrak Anda. Serahkan saja." Melihat tatapan dingin di mata Li Zhengxi, Chen Ying'er perlahan berdiri dan mendengus, "Jika peralatan diizinkan, kamu belum tentu meraih kemenangan melawanku." Li Zhengxi tersenyum mendengarnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebagai senior, dia tidak bisa mengatakan hal yang sama, "Perlengkapanku tidak di bawah milikmu." Bilah angin hijau di tangannya terbang, melesat lurus ke arah S1MCHE Pronunciation Duel. Chen Ying'er ketakutan. Setelah begitu banyak binatang ajaib dari langkah ke-9 baru saja terbunuh oleh bilah angin yang tampak biasa ini, dia benar-benar tidak berani bertaruh dengan nyawa S1MCHE Pronunciation Duel, dan buru-buru berteriak, "Aku setuju." Bilah angin menghilang di udara, domain Li Zhengxi langsung menghilang, membuatnya tampak pucat, meskipun langkahnya masih agak stabil. Chen Ying'er dengan lelah kembali ke sisi rekan-rekannya, cemberut dan tampak tidak puas dengan hasil pertempurannya. "Bos, apakah menurut Anda dengan pengaturan terbaik saya bisa memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai kemenangan?" Long Haon tersenyum untuk itu, jangan terlalu senang. Kultivasi Li Zhengxi benar-benar pada tingkat yang tangguh. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik, Ying'er. Meskipun dia tidak benar-benar tahu sejauh mana Li Zhengxi benar-benar kelelahan, penggunaan domain yang terakhir ditambah 2 teknik domain seharusnya memakan banyak konsumsi. Setidaknya, Li Zhengxi tidak mungkin kembali ke kondisi optimalnya sebelum pertandingan berikutnya. Bright Glimmer of Hope memiliki anggota lain yang dieliminasi, tetapi tidak ada yang menganggap kinerja Chen Ying'er sebagai pecundang. Dia baru saja memanggil 36 binatang ajaib dari langkah ke-9. Itu lebih dari cukup untuk menahan Legiun Kaisar Iblis.
Seorang summoner yang mencapai kondisi seperti itu tidak bisa begitu saja dikatakan telah mencapai level puncak. Kilatan cahaya kali ini mendarat di Lin Xin, melawannya dengan seorang ksatria. Yang terkuat di kuil ksatria adalah Yang Haoyu dan Long Tianying yang sudah tersingkir, tetapi kuil ksatria masih memiliki 2 kontestan di babak kelima ini. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa kuatnya para ksatria ini. Lin Xin berada di ambang menghadapi ksatria suci yang memegang domain dari langkah ke-9. Memasuki panggung, ekspresi Lin Xin segera menjadi lebih serius. Dia tahu bahwa ini akan menjadi rintangan terbesarnya sejak awal pertemuan besar kuil. Tidak peduli apakah dia bisa menang, dia harus memberikan segalanya, dan melakukan yang terbaik untuk melemahkan lawannya. Meskipun lawan ini berasal dari kuil ksatria, setidaknya 3 orang dari pihak mereka kemungkinan besar akan muncul. Jadi, melemahkan lawan akan berfungsi dengan baik sebagai persiapan untuk tahap selanjutnya dari rekan-rekannya. Meskipun, tentu saja, yang terbaik adalah menang melawan lawan. Ksatria suci sudah sangat tua, rambut dan janggutnya berwarna putih. Usianya tidak terlihat lebih rendah dari Long Tianying. Di depan Lin Xin, dia tidak segera memanggil tunggangannya, mengangkat tangan kirinya untuk memanggil perisai berwarna cemerlang, dia menembusnya dengan kekuatan dataran tinggi spiritual. Ini adalah ksatria penjaga, terlihat mustahil. Menghadapi lawan, Lin Xin tiba-tiba memiliki perasaan aneh, karena dia menyadari dengan terkejut bahwa bahkan setelah begitu banyak putaran telah berlalu, ksatria suci ini seharusnya berhasil sampai di sini dengan tampilan kekuatan yang tangguh, namun dia tidak meninggalkan kesan apapun di hatinya. Jantung. Apa artinya dia berhasil sampai di sini dengan cara yang begitu sederhana? Seorang ksatria penjaga seharusnya tidak ahli dalam pertarungan duel, oleh karena itu adalah kartu tersembunyi dari kuil ksatria. Setelah Yang Haoyu sekarang datang ksatria penjaga yang rendah hati dan kuat. Sungguh, kuil ksatria pantas mendapatkan peringkat nomor 1 dari aliansi kuil. Jadi, mungkin bahkan tanpa munculnya Bright Glimmer of Hope, kuil penyihir tidak akan berhasil menguasai kuil ksatria. Dan itu dengan premis bahwa hanya 1 dari 3 ksatria surgawi mereka yang datang. Tahun-tahun ini, kuil penyihir dapat dikatakan memiliki prospek yang tidak terbatas, terutama setelah Perang Suci, karena kerusakan yang mereka alami adalah yang terendah, pencapaian mereka di medan perang yang terbesar. Perkembangan mereka membuat kuil ksatria benar-benar pucat dibandingkan. Tetapi ketika benar-benar datang ke pertemuan agung kuil ini, para ksatria benar-benar memiliki kekuatan tersembunyi terkuat dalam pertempuran yang menentukan peringkat 6 kuil besar. Jika bukan karena kehadiran Bright Glimmer of Hope, kuil ksatria akan 80% yakin untuk tetap memimpin. Mata Lin Xin bersinar dalam cahaya biru, sepasang sayap api besar tumbuh dari punggungnya. Sayap spiritualnya sangat berbeda dibandingkan dengan penyihir biasa, pertama dan terutama dalam ukuran mereka. Ukuran sayap spiritual seseorang umumnya terkait dengan kekuatan seseorang. Beberapa sayap Long Haon menjadi kasus khusus, umumnya ukuran sayap spiritual seseorang akan meningkat sebagai budidaya seseorang tumbuh. Tetapi bahkan jika Lin Xin baru saja menembus langkah ke-9, ukuran sayap spiritualnya sudah bisa menyamai sayap angin kepala kuil penyihir Li Zhengzi. Sayap besar terbentang, memanjang lebih dari 10 meter. Itu tampak seperti dinding api yang memanjang dari belakang punggungnya. Selanjutnya, api pada sayap spiritual Lin Xin muncul dalam bentuk api biru. Karena kultivasinya terus meningkat, melewati langkah ke-9, Heart of Fire-nya mendapatkan semburat keindahan yang menarik. Saat sayap spiritualnya bergerak berirama, warna biru yang dangkal terus berubah, seperti pantai yang paling jernih. Tangan Lin Xin bergabung, matanya berkilauan. Mengangkat tangannya, nyala api menuju serangan menyelidik di ksatria suci itu. Bang! Saat api biru meringkuk, ksatria suci berdiri tak bergerak, dan nyala api bertabrakan dengan perisainya, tetapi tidak menginfeksinya, juga tidak berhasil melewati perisai yang muncul dari dataran tinggi spiritual. Serangan pertama ini hanya diisi dengan bahan peledak, dan sebagai penyihir api, medan terbesarnya terletak pada kekuatan ledakan dalam serangannya. Ini adalah pertarungan antara tombak terkuat dan perisai terkuat. Lin Xin melanjutkan serangan globalnya tanpa ragu-ragu.
Saat tangannya melambai, serangkaian api biru ditembakkan ke ksatria suci seperti sambaran petir biru. Chapter 705. Kecerdasan. Dewi perang yang haus darah, I. Kaki kiri ksatria suci terdorong ke depan sedikit, mengambil setengah langkah saat dia membiarkan Lin Xin menyerang, dengan cepat menaikkan dan menurunkan perisai untuk memblokir setiap nyala api hati. Faktanya, serangan Heart of Fire Long Haon saat ini semuanya mencapai tingkat integrasi dataran tinggi spiritual, namun tidak menimbulkan kerusakan apapun padanya. Ini hanya bisa berarti bahwa ksatria suci ini tidak diragukan lagi memiliki pencapaian unik dalam pembelaannya. Orang bisa melihat lingkaran cahaya emas yang tidak mencolok dilepaskan di bawah kaki ksatria suci, berputar di sekitar tubuhnya dan meluas hingga jarak 5 meter dengan gerakan berirama. Lingkaran emas memiliki sedikit perubahan warna setiap kali memanjang di bawah kakinya. Tanpa memberikan perhatian yang cukup, orang tidak akan menyadarinya, tetapi itu adalah sejenis warna emas khusus, hibrida, warna-warni, emas. Sebuah domain. Itu adalah wilayah milik ksatria suci, meskipun jelas merupakan wilayah yang tidak mencolok. Bahkan jika setelah banyak pertarungan beberapa orang melihat fakta bahwa ini adalah domain, tidak banyak orang yang benar-benar mengingatnya. Jika seseorang harus menggambarkan ksatria suci ini dengan ekspresi sederhana, itu akan menjadi sekokoh gunung. Tidak peduli seberapa keras Anda akan menyerang, pertahanan saya akan tetap tidak bergerak. Lin Xin tidak tahu apa kegunaan domain lawannya, tapi Heart of Fire-nya yang sangat invasif sama sekali tidak bisa menembus perisainya. Dia juga berusaha untuk membuat serangan Heart of Fire miliknya dari sudut lain, tetapi pada saat itu pihak lain menggunakan shield wall. Serangan Lin Xin benar-benar indah untuk dilihat, memenuhi langit dengan cahaya biru yang berkumpul di sasaran, seperti meriam ajaib yang menembak sasarannya. Dataran tinggi spiritual dengan cepat menghabiskan energi spiritual seseorang, pertunjukan sulap Lin Xin ini sangat mahal dalam energi spiritual, tapi masih ada celah antara mantra terlarang dan mantra itu. Itu biasanya bisa dengan mudah menangkap lawan yang tidak siap, tetapi lawan yang sangat defensif seperti itu sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun Lin Xin tidak tahu seberapa cepat energi spiritual lawan ini habis, dari fakta dia telah menggunakan domain, energi spiritualnya harus mencapai setidaknya 200.000. Pertempuran ketahanan seperti itu hanya akan membuat segalanya semakin tidak menguntungkan baginya. Jadi apa yang harus dilakukan? Lin Xin merenung, tiba-tiba berhenti melancarkan serangan. Tidak lagi harus menahan serangan dari Heart of Fire benar-benar memberikan perasaan tenang pada ksatria suci ini. Di sisi lain, api biru berlama-lama di tubuh Lin Xin, saat ia terlihat memulihkan energi spiritual dengan kekuatan penuhnya. Pulih di tengah pertempuran? Ksatria suci tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis untuk sesaat. Mungkinkah anak ini percaya bahwa saya benar-benar tidak memiliki kemampuan sedikit pun? Saya seorang ksatria dari langkah ke-9 tidak peduli apa yang Anda katakan. Tangan ksatria suci terangkat, dan di tengah nyanyian tertunduk, sebuah sihir cahaya terbentuk. Tapi, pada akhirnya, Guardian Knight adalah Guardian Knight. Tidak mungkin dia bisa menyaingi Retribution Knight dalam mengeksekusi kemampuan ofensif. Sepertinya cahaya percobaan secara bertahap terbentuk di depan nyanyian ksatria suci. Tapi tiba-tiba, cahaya biru ditembakkan, menghantam perisainya, dan terlebih lagi, jejak biru lain membuat jalan memutar untuk menyerang punggung ksatria suci. Meskipun ksatria suci tidak terlihat kesulitan menahan serangan ini, dalam praktiknya serangan sihir berbasis dataran tinggi spiritual Lin Xin benar-benar mengerikan. Bagaimana mereka bisa begitu mudah untuk bertahan? Dia benar-benar tidak berani membiarkan serangan Lin Xin mencapainya. Dibiarkan tanpa pilihan, ksatria suci hanya bisa menyela Light of Trial untuk menggunakan dinding perisai dalam pertahanan. Melihat pemandangan ini, Lin Xin tidak bisa menahan senyum tipis. Setiap orang memiliki bidang keahliannya masing-masing, dan dengan cara yang sama, juga memiliki kelemahannya masing-masing. Pertahanan ksatria suci ini benar-benar hebat, bahkan melebihi Long Haon tanpa domain dewa cahayanya. Tapi serangannya adalah titik lemahnya. Dengan pengetahuan ini, Lin Xin memikirkan tindakan balasan.
rentetan serangan sebelumnya melambat, dan Heart of Fire miliknya akan diluncurkan hanya setelah jeda 1 detik setiap saat. Tujuannya sangat sederhana, memaksa lawannya untuk mempertahankan perisainya yang terbentuk dari dataran tinggi spiritual, tetapi tanpa mencurahkan terlalu banyak untuk menyerang. Dengan cara ini, konsumsinya sangat berkurang, dan berkat sayap apinya yang besar, pemulihan energi spiritualnya menjadi lebih cepat daripada milik lawannya. Dengan demikian, pertempuran penyerangan dan pertahanan ini berubah menjadi perang gesekan. Domain Ksatria Suci disebut domain dataran tinggi, berasal dari penelitiannya sendiri. Ksatria Suci ini dengan watak lembut yang berspesialisasi dalam bertahan, dan sebagai hasilnya, memilih untuk sendirian memfokuskan kultivasinya dalam pertahanan. Dia dulunya adalah pemburu iblis, tetapi bukan kapten timnya. Meskipun dia cukup kuat, karakternya terlalu lembut, dan dia tidak memiliki banyak cara ofensif, dia juga tidak mau belajar serangan. Dalam pertandingannya, lawannya entah jauh lebih lemah darinya, atau harus kebobolan setelah energi spiritual mereka benar-benar habis. Domain dataran tingginya sangat terspesialisasi dalam memperkuat dataran tinggi spiritualnya sambil mengurangi konsumsinya. Penguatan kekuatan pertahanan dataran tinggi spiritualnya mencapai tingkat teknik domain. Di dalam kuil Ksatria, Ksatria Suci ini memiliki gelar perisai utama, dan memiliki perisai tingkat epik. Dalam perang suci, dia telah melakukan banyak pertempuran, menghadapi dewa kematian iblis, Saminaga, dan dewa iblis beruang, Valevor. Berkat kekuatan pertahanannya yang tangguh, kedua dewa iblis dibiarkan tanpa cara untuk menangkapnya, membuatnya menjadi kontributor heroik untuk kuil Ksatria. Menambahkan watak lembutnya untuk itu, hubungannya dengan orang-orang dari kuil Ksatria luar biasa, membawanya ke kedudukan yang setara dibandingkan dengan Ksatria Surgawi. Melihat metode tak tahu malu Lin Xin terhadapnya, Ksatria Suci tidak bisa menahan tawa. Hanya saja, kultivasi Lin Xin benar-benar terlalu kurang untuk mengalahkannya. Alasan mengapa dia tidak memanggil tunggangannya adalah karena takut bahwa tunggangannya tidak akan mampu menahan serangan Lin Xin. Bagaimanapun, Heart of Fire yang sangat panas yang terbentuk dengan dataran tinggi spiritual ini benar-benar memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan. Memegang perisainya, Ksatria Suci mulai menyerang Lin Xin. Kecepatannya tidak terlihat terlalu cepat, tetapi kemajuannya sangat stabil. Ketika dia bergerak, Lin Xin segera merespons, mencoba meningkatkan jarak di antara mereka berdua. Tetapi yang membuatnya heran, Ksatria Suci mulai mengubah arahnya saat dia terus mendekati Lin Xin. Sangat cepat, jarak antara mereka berdua berkurang menjadi 100 meter. Kali ini, Ksatria Suci tiba-tiba berhenti di langkahnya. Menyingkirkan perisai di depannya, dia memperlihatkan senyum hangat kepada Lin Xin. Segera, cahaya putih langsung ditembakkan ke Lin Xin. Lin Xin hampir meneriakkan kutukan, kompor sen spiritual. Dia tidak pernah berharap penatua ini benar-benar memiliki truf yang mengerikan seperti kompor sen spiritual. Dua kemampuan hebat Atraktion dan Pull secara bersamaan membuat efek pada Lin Xin. Kompor sen spiritual jelas dilatih ke tingkat tertinggi oleh ksatria ini. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki alat seperti kompor sen spiritual untuk menemani pertahanan yang begitu kuat? Hanya dengan kompor sen spiritual yang cocok dengan dataran tinggi spiritualnya, dia bisa menjadi bek terhebat di medan perang. Lin Xin bukan tandingan ksatria suci di tingkat kultivasi. Akan ditarik sedikit demi sedikit, bahkan jika ksatria suci yang berlawanan tidak ahli dalam pertempuran jarak dekat, itu bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh seorang penyihir dalam bentrokan langsung. Tujuan dari kompor sen spiritual secara alami bukan untuk mengalahkannya secara instan dalam jarak dekat, tetapi untuk menghentikannya dari mengerahkan semua kekuatannya. Itulah alasan senyum yang ditampilkan ksatria suci kepada Lin Xin. Datang! Setelah mencapai sejauh ini, Lin Xin sudah tahu bahwa dia sama sekali tidak bisa meraih kemenangan lagi. Saat ini, dia memiliki perasaan mengerikan memenuhi dirinya. Sejauh ini, dia percaya dirinya sangat kuat, tidak hanya memiliki kekuatan ledakan yang besar sebagai penyihir api, tetapi juga dorongan kuat dari Heart of Fire. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa ketika menghadapi pembangkit tenaga listrik yang nyata, kekuatan ofensifnya masih jauh dari cukup.
Kecuali jika dia dilatih ke tingkat untuk dapat menggunakan domainya sendiri, dia memiliki lebih banyak upaya untuk dimasukkan ke dalam bidang sihir. Sementara di tengah terus ditarik ke udara, Lin Xin tiba-tiba berhenti. Sebuah teriakan Phoenix bergema dari dadanya, dan segera, tubuh Lin Xin menghilang. Sepasang sayap spiritual biru besar miliknya membesar sekali lagi, dan dalam sekejap mata, membentuk seekor Phoenix biru besar yang menyerang langsung ke arah Ksatria Suci. Ksatria Suci kedinginan, mengetahui dengan kaget bahwa panas itu tidak hanya di luar, tetapi bahkan tumbuh jauh di dalam hatinya. Api yang sangat kuat. Terlambat untuk berpikir lebih jauh, dia mengerahkan domain dataran tinggi secara maksimal, membungkuk dan meluncurkan dinding perisai serta penghalang surgawi. Tampaknya Blue Fire Phoenix hendak menyerang dinding perisai. Tapi tiba-tiba, Phoenix besar itu menyusut hampir setengahnya. Heart of Fire yang melayang menghilang seluruhnya, menyebabkannya tidak lagi terlihat seperti tubuh yang terbuat dari energi, tetapi seperti tubuh nyata. Bang! Saat Blue Fire Phoenix akhirnya bentrok dengan dinding perisai, pemandangan yang mengerikan terjadi. Dalam sekejap bentrokan, perisai Ksatria Suci berubah menjadi biru, sama birunya dengan warna Heart of Fire. Dalam bentrokan hebat, tubuh Ksatria Suci jatuh kembali sebagai tanggapan, jatuh ke tanah. Ledakan itu tidak hanya satu suara, tetapi terjadi secara berurutan, bang, bang, bang terdengar menggelegar. Dengan setiap ledakan, tembok perisai Ksatria Suci ditolak lebih jauh dan lebih jauh. Ketika ledakan ke-9 terdengar, dia sudah didorong ke tepi lapangan, kembali menghadap penghalang pertahanan stadion. Dinding perisai diringkas dari dataran tinggi spiritual, kekuatan pertahanannya semakin diperkuat oleh domain dataran tinggi. Tetapi jika seseorang memperhatikan dengan cermat, mereka akan melihat dinding perisai saat ini berubah menjadi cair. Cairan itu jelas merupakan energi spiritual. Dan warnanya juga biru. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa tembok perisai yang diperkuat oleh domain itu tiba-tiba tumbuh semakin tipis, agak transparan, dan bahkan membiarkan siluet Ksatria Suci muncul untuk dilihat.